Ibu bapak, saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kita berjumpa di dalam renungan mingguan hari Jumat tanggal 24 Januari 2025. Bersama saya Pendeta Ardi Tulus Arianto, kita akan merenungkan sabda Tuhan dengan sebuah tema, Aku Mau Peduli. Mari sebelum kita akan bersama merenungkan sabdanya, kita berdoa mohon pimpinan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Saat ini kami bisa menikmati hari kami menikmati kehidupan kami, itu semuanya kami percaya berasal dari Tuhan dan hanya oleh karena berkat serta karunia-Mu saja. Termasuk juga untuk perenungan firman-Mu yang kami lakukan bersama, kami percaya itu semua juga oleh karena kebaikan Tuhan atas kami. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah kami, kiranya Roh-Mu yang kudus yang hadir bagi setiap kami, memampukan kami, untuk kami bisa mewujudkan firman-Mu itu di tengah-tengah kehidupan kami. Kami serahkan ya Allah perenungan firman-Mu pada saat ini ke dalam tangan kuasa Tuhan sendiri. Di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Sabda Tuhan menjadi dasar perenungan kita pada saat ini tertulis di dalam surat Roma pasal 12 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Surat Roma pasal 12 ayat 5 sampai 8 yang demikian sabda Tuhan bagi kita. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan, menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang bagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Demikianlah bacaan sabda Tuhan, yang berbahagia ialah setiap orang yang dengan setia merenungkan serta memeliharanya. Haleluya. Amin. Ada orang yang mengatakan, ketika engkau tidak menemukan kebaikan di sekitarmu, maka jadilah orang yang membagikan kebaikan itu. Kata-kata itu seolah mengajak kita untuk melihat pada situasi yang ada di sekitar kita. Melihat tentang bagaimana realita yang ada. Ketika mungkin kita punya kegelisahan, kok tidak ada kebaikan ya? Kok seolah-olah orang-orang kemudian tidak mau membagikan kebaikan itu kepada kepada yang lain. Maka kita menjadi punya kewajiban, punya tanggung jawab untuk menjadi salah satu orang yang menginisiasi atau menjadi orang yang mau membagikan kebaikan itu. Demikian juga ketika kita berbicara tentang sebuah kepedulian. Dan Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita mau melihat realita di sekitar kita, banyak hal yang sejatinya mungkin kita tahu bahwa banyak orang membutuhkan kepedulian. Kita tahu bahwa di sekitar kita banyak orang yang membutuhkan pertolongan. Tetapi seringkali kita enggan untuk mau memulai kepedulian itu, memulai untuk memberikan pertolongan kepada orang tersebut, karena kita merasa bahwa, loh, kenapa harus saya? Orang-orang yang lain saja tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang penting. Orang lain saja tidak peduli, orang lain saja cuek. Lalu kenapa saya harus melakukan itu? Kalaupun saya harus melakukan itu, saya nggak bisa melakukannya sendiri. Mungkin itu yang menjadi pikiran kita ketika kita merasa bahwa kok tidak ada orang yang peduli satu dengan yang lain di sekitar kita. Atau mungkin ketika ada orang yang butuh, kok ya tidak ada yang mau untuk menolong dan memberikan perhatian, memberikan kepedulian kepada orang itu. Nah, dalam teks kita pada saat ini, Rasul Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Roma, yaitu ketika ia mengatakan bahwa demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus,
tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Kalau biasanya ketika kita jatuh, kaki kita terluka, apakah mungkin tangan kita tidak akan bergerak untuk kemudian membalut luka itu, membersihkannya, kemudian mengobatinya? Demikian juga sebaliknya, ketika kepala kita pusing, apakah kemudian kaki kita tidak akan melangkah untuk kemudian mengambil obat, dan mulut kita kemudian meminum obat itu, sehingga kepala kita bisa sembuh dari pusing kita? Hal itu jugalah yang kemudian menjadi ajaran Paulus kepada kita, kepada jemaat di Roma, yang juga ditujukan kepada kita pada saat ini. Ketika kita punya orang-orang di sekitar kita, ketika kita memiliki kerabat, ketika kita memiliki saudara-saudara, memiliki teman, memiliki tetangga, dan ada orang di sekitar kita, maka mereka bukanlah orang lain dalam diri kita, tetapi mereka adalah bagian dari diri kita. Sama halnya tangan yang peduli pada kaki yang terluka, hendaklah kita juga peduli kepada orang yang mungkin saja sedang terluka atau membutuhkan pertolongan kita. Kalaupun kita merasa bahwa saya tidak mampu untuk melakukannya sendiri, kita punya cara untuk juga menggerakkan orang lain untuk mau berbagi kebaikan kepada orang tersebut. Kepedulian tidak hanya menggerakkan kita sendiri, tetapi kepedulian juga membuat kita untuk bisa menggerakkan orang-orang di sekitar kita, untuk kita bisa sama-sama peduli. Sehingga kita bukan menjadi orang yang egois, orang yang seolah-olah bahwa, saya harus menyelesaikannya semuanya sendiri. Dan kalau kita tidak mampu untuk melakukannya, kita akan mengatakan, ya sudah, saya tidak mampu, silahkan urusi urusanmu sendiri. Tetapi kepedulian itu juga menjadi penggerak untuk kita mengajak orang lain berbagi kebaikan kepada orang yang membutuhkan. Nah, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sekitar kita mungkin kalau kita membuka mata kita, banyak orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Banyak orang yang membutuhkan kepedulian kita. Hanya saja persoalannya adalah kita menganggap orang itu seperti apa? Apakah dia bagian dari hidup kita? Ataukah dia adalah orang lain terlepas dari diri kita? Sehingga ketika ia terluka, kita tidak akan pernah merasakan apa-apa. Padahal jelas tadi dikatakan oleh Paulus bahwa ketika ada saudara yang terluka, maka kita pun sebenarnya juga merasakannya. Nah, marilah kita kemudian untuk membangun rasa kepedulian kita. Kita mau membangun kesadaran kita bahwa kehidupan orang lain juga adalah bagian dari tanggung jawab kita. Peduli tidak sama dengan kepo. Peduli juga tidak sama dengan sok tahu atau sok ingin tahu. Tetapi peduli tidak hanya sekedar tahu, tetapi mau terlibat, mau menyelami setiap kondisi saudara kita yang membutuhkan, dan kita mau ambil bagian dalam kehidupannya. Kalau orang kepo kan, yang penting saya tahu, sudah cukup. Atau orang yang sok ingin tahu, kenapa sih? Selama kita sudah tahu informasinya, ya sudah. Tidak ada aksi yang kita lakukan. Tetapi jika kita mau menganggap mereka adalah bagian dari tubuh kita, maka kita mau tidak mau dan secara tersendiri, secara sadar, kita pasti akan mau membagikan kepedulian kita kepada mereka. Sudahkah kita menganggap orang lain atau orang-orang di sekitar kita sebagai bagian dari keutuhan diri kita? Tuhan memberkati. Amin. Marilah saat ini kita bersama menyerahkan setiap doa dan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Seringkali ya Tuhan, kami Engkau perlihatkan dengan realita di sekitar kami bahwa banyak orang yang membutuhkan campur tangan kami. Engkau tahu kami bisa melakukan sesuatu, tetapi seringkali kami menganggap bahwa orang itu bukan penting bagi kami. Orang itu terlepas dari diri kami, sehingga kami pun enggan untuk memunculkan, untuk menumbuhkan dan menunjukkan kepedulian kami terhadap mereka. Ajar kami ya Tuhan, untuk memahami bahwa setiap orang-orang di sekitar kami adalah bagian dari diri kami. Sehingga kami pun mau campur tangan, mau ambil bagian di dalam pergumulan,
di dalam persoalan yang dihadapi mereka dengan kepedulian yang juga Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa di dalam surga, saat ini kami bersama berdoa menyerahkan saudara-saudara kami yang sedang berjuang dalam proses pengobatan, berjuang dalam proses pemulihan, ataupun juga dalam kondisi fisik yang menurun oleh karena usia. Kami menyerahkan ya Tuhan saudara-saudara kami terkasih. Kami menyerahkan orang tua kami ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Rosmiati Suhardi, Ibu Endang Karno, Ibu Kun Mariatin Subarti, Bapak Christian Dauriwu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Sarti Budi Satoso, Ibu Marti Utomo, Ibu Yatmertini Rosti, Ibu Sri Suarsi Rahayu, Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, Anak Amresya, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Margono, Bapak Andang Suhana, Bapak Ngatimin, Ibu Murjangkung, Bapak Cahyo Muntadi, Bapak Saharun, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Bapak Edwin Krusma Yulianto, Bapak Pendeta Emeritus Dwi Nugroho, Anak Nasya Alana Putri, dan juga saudara-saudara kami yang lain. Tuhan, kiranya campur tangan Tuhan hadir dalam kehidupan mereka. Biarlah berkat yang darimu boleh mengiringi setiap proses perawatan, proses pengobatan, kontrol, dan semua upaya yang dilakukan. Kiranya itu boleh mendatangkan kebaikan bagi saudara-saudara kami ini. Kami pun juga menyerahkan untuk pergumulan-pergumulan yang saat ini sedang kami alami ya Bapa. Kiranya Engkau yang menguatkan kami, dan kiranya kami berani dan terus berjuang di dalam pergumulan kami dengan tidak menyerah. Kami tahu Engkau peduli, kami tahu Engkau menolong kami. Ya Tuhan, inilah doa kami naikkan doa kami ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.